Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita. Kamis 20 April 2023. Masih dalam suasana kegembiraan Paskah, kita diajak merenungkan sabda Tuhan yang kita dengarkan dalam Ekaristi harian hari ini dari Kisah Rasul bab 5 ayat 27 sampai 33. Digambarkan dalam kisah itu, para murid dihadapkan kepada sidang Mahkamah Agama Yahudi. Mereka mulai dilarang untuk mengajarkan nama Yesus. Namun para rasul dengan tegas menjawab, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia." Itu artinya mereka melawan larangan yang dibuat oleh Mahkamah Yahudi. Inti pewartaan adalah Kristus yang telah digantung di salib, dibunuh, ditinggikan oleh Allah menjadi penyelamat. Sedangkan dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36 ditegaskan bahwa Yohanes memberikan kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Dia yang berasal dari atas, ada di atas semuanya, dan berkesaksian bahwa Allah itu benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Barang siapa kepada anak yang diutusnya akan beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa yang tidak taat kepada anak tidak akan melihat hidup yang kekal, melainkan akan melihat murka Allah. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita senang melihat pengertian murid oleh Santo Lukas. Ditegaskan, barang siapa menjadi murid harus menyangkal diri, memanggul salib sambil mengikuti Kristus. Itulah yang dihayati oleh para rasul ketika dihadapkan pada sidang Mahkamah Yahudi. Sekalipun mereka diancam dengan tekanan, dengan penjara, bahkan kematian, para murid tidak pernah akan mundur karena mereka menjadi murid yang setia, menyangkal diri, memikul salib sambil mengikuti Kristus. Maka mereka menegaskan kepada pemimpin Mahkamah Yahudi bahwa mereka lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Itu artinya pemberitaan Injil yang dipesankan Yesus, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada segala makhluk, tetap akan dijalankan sekalipun ada ancaman, tantangan, hambatan dari pemuka-pemuka Yahudi. Karena para rasul mengerti
Dengan mewartakan karya cinta kasih Allah, kebangkitan Kristus, orang menjadi percaya, dan siapa yang percaya kepada anak yang bangkit itu akan melihat keselamatan, akan beroleh hidup yang kekal. Sebaliknya, yang tidak taat akan mendapatkan murka Allah. Para rasul ingin agar semua bangsa menjadi murid Kristus dan diselamatkan. Maka pilihannya bukan lagi apa yang menjadi pikirannya, kehendaknya, tetapi apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup mereka. Meski dia di dalam hidup mereka karena kuasa Allah, meskipun penjara tetap menanti. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita telah menjadi anak-anak Allah dengan pembaptisan ketika dihadapkan pada pilihan seperti para rasul, tetap mewartakan Injil atau mentaati pemimpin bangsa Yahudi. Apa yang kita pilih? Apakah kita lebih taat kepada Allah ataukah taat kepada dunia? Taat kepada Allah berarti kita terus melakukan kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran dan kejujuran, meskipun konsekuensinya tidak ringan. Hambatan, tantangan, kucilan, penjara, bahkan kematian menghadang di depan kita. Tapi itulah yang dipilih oleh para rasul. Dan kami lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Harapannya, kesaksian kita, hidup kita sungguh memberikan kedamaian bagi orang-orang yang mendengarnya, dan akhirnya mereka diselamatkan. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita lihat sejenak hidup kita bila menghadapi tantangan, persoalan, pilihan. Apakah kita sudah memilih sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah? Kalau kita taat kepada Allah, berarti kita taat kepada firman-firman, sabda-sabda dan kehendaknya yang bisa kita dengarkan lewat suara hati. Apakah kita sungguh bisa mengasah, mempertajam suara hati sehingga kita selalu mendengarkan suara hati itu dalam bertindak? Akhirnya kita benar-benar menjadi murid yang setia. Semoga pewartaan kita di tengah-tengah dunia yang kacau balau ini tetap merupakan pewartaan yang datang dari Allah, pewartaan kebenaran, pewartaan sukacita, pewartaan kejujuran, pewartaan akan Yesus yang bangkit sebagai Tuhan dan Allah. Semoga Allah membantu kita untuk terus mempertajam dan mengikuti suara hati gerakan Roh Kudus Allah sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah membangkitkan putra-Mu dan memberikan kekuatan kepada kami untuk terus hidup dalam kebangkitan-Mu dan mewartakannya kepada sesama. Tak jarang kami lemah dan kami takut, maka kuatkan kami, bangunkan kami bila kami jatuh, agar pewartaan nama putra-Mu tetap bergema di atas muka bumi ini, berupa kebenaran, kejujuran, pengampunan, ketulusan.
Semoga kami berani meninggalkan duniawi ini, keduniawian kami ini, agar akhirnya kami hidup dalam terang kebangkitan-Mu. Bantulah iman umat yang lemah. Kuatkanlah mereka yang jatuh, bangkitkanlah, bangunkan kembali, agar mereka tak beriman sekalipun banyak tantangan. Semoga Engkau menjamah umat-Mu yang sakit, sehingga mereka mengalami kesembuhan. Yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai sehingga bisa selesai. Dan yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat samanya atau usahanya, Engkau beri keberhasilan, sehingga umat-Mu tetap merasakan cinta kasih-Mu dan mampu hidup sesuai dengan pesan-Mu, mewartakan Injil ke seluruh dunia. Biarlah akhirnya semua umat-Mu mampu memilih yang terbaik, bukan mengikuti kehendak duniawi, tapi apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami dengan mendengarkan suara hati kami masing-masing. Untuk itu ya Bapa, anugerahkan berkat-Mu bagi kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, tetap saya imbau, saya ingatkan agar kita semua melaksanakan protokol kesehatan dengan kesadaran kita sendiri. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun, vaksin kedua, jaga kesehatan, jauhi kerumunan. Apalagi sekarang musim mudik, kita jaga diri dengan sebaik-baiknya. Pakai hand sanitizer, juga memperoleh pola hidup yang sehat dan makan yang sehat, agar akhirnya banyak manfaat yang kita petik. Kita dijauhi oleh penyakit-penyakit, terutama virus corona. Semoga dengan begini kita benar-benar terbebas dari segala mara bahaya. Saya mengingatkan kepada seluruh umat, hari Sabtu itu adalah sholat Id bagi teman-teman Muslim. Pihak panitia Masjid Agung meminta izin untuk meminjam halaman gereja dan parkir taruna untuk kantong parkir mereka. Berkenaan dengan itu, maka kita sebagai umat yang toleran dan memberikan kesempatan kepada orang lain, hari Sabtu tetap ada misa, tetapi parkir kendaraan khususnya mobil mohon diparkir di samping utara gereja, dekat toilet, di belakang sakristi, sehingga selain kita tetap bisa berekaristi dengan aman, teman-teman kita bisa sholat dengan baik untuk menunjukkan sikap kita, sikap toleran, sikap murid Kristus yang peduli kepada siapapun, karena mereka juga sama kita. Maka saya ingatkan hari Sabtu untuk memarkirkan kendaraan roda 4 di samping utara gereja, di dekat toilet, dan di belakang sakristi dekat pastoran. Mudah-mudahan ini menjadi berkat bagi kita dan berkat bagi teman-teman Muslim. Tanggal 7, 6, dan 7 Mei kita akan mengadakan aksi panggilan menghadirkan biarawati. Ada 7 kongregasi, CB, USF, SDP atau PI, SFD, 4 suster, Buder CSA, Buder MTB, Buder FIC, tambah lagi 1 Buder FICP, dan 1 lagi MSF. Jadi ada 9. Mari kita dukung anak-anak untuk terlibat dalam aksi panggilan. Dan OMK yang masih sekolah kita dorong. Orang tua akan diberi pemahaman panggilan pada sarasan di rumah. Acaranya tanggal 6 sore, tanggal 6 setelah misa. Umat diajak untuk di rumah masing-masing dengan panduan 1 suster, 1 brother, 1 frater. Nanti kita lihat untuk beromong-omong soal panggilan. Pagi hari misa bersama
Kemudian UMK akan terus menuju ke Mandelagara untuk melanjutkan acara aksi panggilan. Saya undang semua untuk hadir ke sana, UMK dan PIA dan PIR. Terakhir, gedung serbaguna kita sudah final. Tinggal sana sini, tinggal menunggu isinya. Mudah-mudahan segera terisi, bisa kita berkati dan kita pakai untuk berbagai pertemuan. Untuk semua penjenengan yang sudah mengusahakan membantu menyumbang gereja, saya mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan selalu memberikan berkat melimpah untuk penjenengan semua. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.